Saya Rizky Ristama dengan NIM 119240007. Pada video ini saya akan mempresentasikan penelitian berjudul perubahan aktivitas enzim alfa amilase terhadap perbedaan suhu lingkungan. Berikut ini adalah latar belakang penelitian kami. Intinya, enzim alfa amilase banyak digunakan dalam industri pangan, fermentasi, dan pengolahan pati. Karena suhu merupakan faktor lingkungan utama yang mempengaruhi kestabilan dan efisiensi enzim, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana perubahan suhu mempengaruhi aktivitas alfa amilase. Kemudian, penelitian ini difokuskan pada 3 rumusan masalah, yaitu faktor penyebab perubahan aktivitas enzim alfa amilase, pengaruh suhu lingkungan terhadap aktivitas enzim, serta solusi untuk mengatasi perubahan tersebut. Sementara itu, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan faktor penyebab perubahan aktivitas enzim, mengetahui pengaruh suhunya, dan menjelaskan solusi untuk menjaga aktivitas enzim tetap optimal. Selanjutnya saya mulai dari definisi enzim alfa amilase itu sendiri, yaitu enzim hidrolitik yang memecah ikatan alfa 14 glikosidik pada pati sehingga menghasilkan glukosa, maltosa, dan dextrin. Pada manusia, alfa amilase terdapat dalam air liur atau petialin dan bekerja optimal pada suhu sekitar 37-40 derajat Celcius. Selain itu, alfa amilase juga dimanfaatkan secara luas dalam bidang industri. Kemudian mekanisme kerja enzim ini sendiri yaitu diawali dengan pembentukan kompleks enzim substrat. Hubungannya dengan suhu yaitu ada pada energi kinetik molekul. Jika suhu terlalu rendah, reaksi berjalan lambat, dan jika suhu terlalu tinggi, struktur enzimnya rusak dan aktivitasnya hilang. Sesuai tabel di sini, beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim yaitu suhu, pH, konsentrasi enzim dan substrat, ion logam, serta inhibitor. Dalam penelitian ini, faktor yang difokuskan adalah suhu karena pengaruhnya paling dominan terhadap kestabilan dan aktivitas enzim. Secara teori, pada suhu rendah, aktivitas enzim jadi rendah. Pada suhu ruang, aktivitas meningkat, dan pada suhu optimum, aktivitas mencapai maksimum. Namun pada suhu tinggi, di atas 70 derajat Celcius, enzim mengalami denaturasi sehingga aktivitasnya menurun atau bahkan hilang. Lalu ada desain penelitian. Penelitian kami dilakukan secara eksperimen di Laboratorium ITB Jatinangor, tepatnya Labtek 1A. Dengan menggunakan larutan amilum dan enzim alfa amilase serta alat bahan seperti yang ditampilkan pada slide. Lalu prosedurnya yaitu melakukan inkubasi campuran pada 5 variasi suhu selama 15 menit, kemudian diuji menggunakan uji iodin untuk mendeteksi sisa pati dan uji Benedict untuk mendeteksi gula produksi. Selanjutnya, berikut ini adalah tabel hasil pengamatan kami yang menunjukkan hasil pengamatan aktivitas enzim alfa amilase pada berbagai suhu. Tabel pertama ini berisi aktivitas enzim alfa amilase murni. Terlihat bahwa perubahan warna uji iodin di sini dan uji Benedict berbeda pada setiap suhu, sehingga menunjukkan perbedaan tingkat hidrolisis pati. Lalu ada tabel kedua yang berisi aktivitas enzim alfa amilase dari sumber saliva. Bisa terlihat juga terdapat pola serupa dengan enzim alfa amilase murni, yaitu aktivitas tertinggi pada suhu mendekati suhu tubuh manusia. Selanjutnya masuk ke bagian analisis dimulai dari suhu rendah. Pada suhu ini energi kinetik molekul menurun sehingga tumbukan antara enzim dan substrat menjadi lebih sedikit. Hasil pengamatan menunjukkan warna hijau lebih gelap pada uji iodin yang berarti pati masih lebih banyak. Uji Benedict tetap menunjukkan warna jingga yang menandakan gula produksi masih terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa enzim masih aktif tetapi bekerja sangat lambat. Jadi hasil ini sesuai dengan teori bahwa suhu rendah menurunkan aktivitas enzim tanpa merusak strukturnya. Lalu lanjut ke suhu ruang atau suhu kamar. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa uji iodin menghasilkan warna hijau sehingga pati telah sebagian terhidrolisis. Uji Benedict tetap jingga yang menunjukkan adanya gula produksi. Menurut teori, suhu ruang sudah cukup untuk meningkatkan energi kinetik enzim. Hasil kami menunjukkan aktivitas enzim meningkat dibanding suhu rendah yang ditandai dengan perubahan warna iodin dari hijau gelap menjadi hijau lebih muda. Namun hidrolisis belum maksimal karena pati masih cukup banyak tertinggal. Ini dapat terjadi karena suhu 25-30 derajat Celcius belum mencapai suhu optimum enzim yang ada di 37-40 derajat. Jadi struktur enzim belum mencapai fleksibilitas maksimal. Sekarang hasil yang paling mencolok yaitu suhu optimum 37-40 derajat Celcius.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa enzim alfa amilase bekerja paling optimal. Uji iodin menunjukkan warna hijau muda yang menandakan mati hampir habis, dan uji Benedict menunjukkan pembentukan gula reduksi yang tinggi. Hasil ini sangat sesuai dengan teori bahwa suhu optimum menghasilkan aktivitas enzim tertinggi karena struktur enzim berada pada kondisi paling stabil. Sekarang kita lihat analisis suhu tinggi 75-80 derajat Celcius. Pada suhu ini, enzim mulai mengalami denaturasi parsial. Meskipun uji iodin menunjukkan warna kuning dan uji Benedict menunjukkan warna jingga, hal ini tidak mencerminkan aktivitas enzim. Perubahan warna lebih disebabkan oleh pengaruh panas terhadap pati dan bukan oleh kerja enzim. Dengan kata lain, aktivitas enzim pada suhu ini sangat rendah. Beberapa kendala dalam penelitian ini antara lain uji yang bersifat kualitatif sehingga interpretasi warna bersifat subjektif. Lalu konsentrasi enzim dan substrat tidak selalu seragam, serta faktor biologi saliva yang juga dapat mempengaruhi hasil. Dari kendala tersebut, ada beberapa solusi yang kami ajukan setelah proses diskusi, yaitu menjaga suhu reaksi tetap pada kisaran optimum, menggunakan alat yang terkalibrasi, serta menambahkan ion stabil. Dan untuk penelitian lanjutan disarankan menggunakan metode kuantitatif agar hasil lebih akurat. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas enzim alfa amilase sangat dipengaruhi oleh suhu. Aktivitas tertinggi terjadi pada suhu 37-40 derajat Celcius, sedangkan suhu tinggi menyebabkan denaturasi enzim. Untuk mempertahankan aktivitas enzim alfa amilase agar tetap efektif dalam aplikasi industri atau medis, pengendalian suhu pada kisaran optimum merupakan solusi utama yang praktis dan ekonomis. Selanjutnya, berikut ini adalah dokumentasi dan daftar pustaka dari penelitian kami. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.